Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang kita bisa berjumpa lagi di dalam renungan pada pagi ini. Dan kita mengingat kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu adalah karena Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tuhan yang menopang kita di dalam tiap musim hidup yang kita lalui. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia. Saudara, pada pagi ini sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu memohon hikmat pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Engkau boleh membangunkan kami dalam keadaan yang baik. Kami menyambut dengan penuh ucapan syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Dan biarlah pagi ini kami boleh awali dengan firman-Mu yang menuntun kami di dalam kebenaran. Ajar kami Tuhan, bentuk hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan dan mari kita merenungkannya. Saudara, dalam dunia yang serba instan dan dangkal, cinta seringkali dipahami sebagai satu perasaan sesaat yang bisa datang dan juga bisa pergi. Tak heran saudara, jika banyak pernikahan yang retak, bahkan bubar, bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena cinta yang dibangun di atas dasar yang rapuh. Dalam hal ini adalah emosi sesaat. Padahal saudara, cinta dalam pernikahan seharusnya menjadi refleksi dari kasih Allah itu sendiri. Kasih yang tidak pura-pura, kasih yang mengikat, bukan karena kondisi, tetapi karena komitmen yang kudus. Nah, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Roma pasal 12 ayat 9 dan 10, memberi kita gambaran tentang kasih yang sejati, kasih yang menjadi fondasi bagi pernikahan yang sehat, kuat, dan tahan uji. Di sini saudara Paulus menulis ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, kata kasih yang dipakai Paulus dalam bagian ini adalah kata agape, yang menunjuk pada kasih yang aktif, rela berkorban, dan tidak didasarkan pada emosi semata, melainkan pada kehendak, komitmen untuk saling mengasihi, tetap mengasihi meskipun ada harga yang harus dibayar. Dan Paulus mengatakan kasih yang demikian adalah kasih yang tidak pura-pura. Itu sebabnya saudara Paulus mengatakan kasih itu jangan pura-pura. Itu berarti kasih itu harusnya otentik, tidak manipulatif, dan tidak mencari keuntungan masing-masing pihak atau keuntungan diri sendiri. Nah, dalam konteks pernikahan seperti ini, itu berarti mencintai pasangan bukan hanya terjadi ketika jalan hidup atau dalam kondisi yang menyenangkan atau sesuai harapan, ekspektasi. Tetapi dikatakan juga meskipun dalam kondisi yang kekurangan, lemah, ya, sesuatu hal yang kita lihat tidak ideal, kita tetap mau berjuang untuk mempertahankan atau melakukan kasih agape itu. Nah, di ayat yang ke-10, Paulus memperdalam prinsip ini. Paulus mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saudara, Paulus mengingatkan bahwa dua belah pihak harus saling. Artinya apa, saudara? Bukan hanya sekedar menuntut. Kasih itu bukan hanya pura-pura, tapi juga kasih itu bukan hanya sekedar menuntut salah satu pihak untuk lakukan ini, lakukan itu, dan seterusnya. Tetapi Paulus mengatakan harus saling, saling
mengasihi, saling memberi hormat, respect satu dengan yang lain. Nah, saudara, ini tentu berbeda dengan pola dunia kita saat ini. Di tengah dunia yang makin egois, kasih seperti ini terlihat asing, saudara. Yang sering kali kita temukan apa? Yang sering kali kita temukan adalah dua belah pihak masing-masing mempunyai ekspektasi yang besar, dan dua belah pihak masing-masing ingin pasangannya menuntut atau bertindak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada untuk menanggalkan ego, terlebih dahulu menghormati satu dengan yang lain. Nah, disinilah Paulus mengingatkan betapa kita perlu disadarkan oleh Injil. Tanpa kesadaran bahwa Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita ketika kita tidak layak dikasihi, maka saudara, semua usaha kita akan sia-sia. Kita akan kehabisan tenaga. Tetapi ketika kita menyadari dan meneladani bahwa Kristus telah mencintai kita dengan kasih yang tulus, total, kasih yang dimulai dari diri Allah sendiri, inisiatif Allah, saudara, inilah yang akan mengubah hati kita dan tindakan kita. Bukan hanya kita mempunyai kasih yang pura-pura. Bukan hanya kita ingin agar ekspektasi kita dipenuhi, tetapi Injil mengubah hati kita dari egois menjadi rela berkorban, dari yang suka mengontrol menjadi suka menghormati, dari yang ingin dikasihi menjadi orang yang aktif mengasihi. Nah, saudara, pernikahan bukanlah tentang menemukan orang yang sempurna, tetapi tentang dua orang yang mau bertumbuh di dalam kasih yang tulus. Pernikahan yang sehat bukan ditentukan oleh bebasnya dari konflik, tetapi hadirnya kasih yang tulus, hormat yang saling mendahului, seperti kasih Kristus yang berinisiatif untuk menanggalkan ego dan mengutamakan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, mari kita bangun pernikahan kita dengan kasih yang tidak pura-pura, kasih yang saling, dan menjadikan Injil sebagai pusat dari relasi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami boleh baca dan kami renungkan. Kami menyerahkan kiranya Tuhan menolong kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.